semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Sari di pelajaran fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab yang judulnya gerak lurus. Mungkin bab ini sudah tidak asing lagi bagi kalian karena waktu SMP atau MTS sudah pernah dibahas. Nah, saat SMA kita akan belajar lebih dalam lagi tentang materi gerak lurus ini. Yuk siapkan semua alat tulisnya, kita belajar bareng-bareng. Nah, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Acuan itu apa? Acuan adalah titik pangkal atau titik ukur. Nah, jadi kalian bisa dikatakan bergerak atau tidak bergerak sekaligus, tergantung dengan titik acuannya. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan benda dapat didekati dengan analogi gerak partikel atau benda titik. Gerak lurus ini disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Jadi, gerak lurus itu gerak pada lintasan lurus. Oke, kita masuk ke besaran-besaran yang biasa dipakai dalam materi gerak lurus. Besaran yang pertama adalah perpindahan dan jarak. Jadi, perpindahan dan jarak bisa kamu simbolkan dengan X atau S. Satuannya sama-sama meter. Tapi, perpindahan itu termasuk besaran vektor. Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Jadi tergantung pada sistem koordinat. Sedangkan jarak itu termasuk besaran skalar atau panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Perpindahan bisa dicari dengan persamaan delta S sama dengan S2 min S1 atau perpindahan akhir S2 dikurangi dengan perpindahan awal, lambangnya S1. Sedangkan jarak itu adalah panjang lintasan. Nah, di situ kan ada contoh benda yang bergerak dari titik A ke B kembali ke titik A. Dari titik A ke B, benda bergerak sejauh 5 meter. Dari titik B ke A, benda bergerak 5 meter. Jadi jaraknya adalah 5 plus 5 atau 10 meter. Panjang lintasan adalah 10 meter. Kalian sudah bisa menemukan beda antara perpindahan dan jarak? Kalau belum, silakan dibaca lagi slide-nya. Yang kedua adalah kecepatan dan kelajuan. Jadi, kalau kecepatan itu termasuk besaran vektor. Kecepatan kita bisa mencari kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata bisa kita cari dengan persamaan delta S per delta T atau perubahan perpindahan dibagi perubahan waktu. Nah, di situ juga ada grafik hubungan antara S dan T, di mana membentuk garis miring. Garis miring itu menunjukkan adalah nilai V rata-rata atau kecepatan rata-rata. Selanjutnya kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Jadi waktunya sangat kecil sehingga mendekati 0. Kecepatan sesaat bisa dicari dengan limit delta S per delta T atau sama dengan ds per dt. Jadi turunan dari perpindahan dibagi dengan turunan dari waktu. Nah,
Selanjutnya tentang kelajuan. Kelajuan termasuk besaran skalar. Kelajuan bisa dicari dengan jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh atau V sama dengan S per T. Besaran yang ketiga adalah percepatan. Yang pertama kita akan bahas percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Atau kalau kita bentuk dalam rumus bisa ditulis delta V per delta T. Delta artinya adalah perubahan atau kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Delta V berarti V akhir kurangi V awal. Delta T berarti T akhir kurangi T awal. Kemudian kita akan bahas percepatan sesaat. Sama dengan kecepatan sesaat, percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan pada waktu tertentu yang mendekati nol. Jadi waktunya mendekati nol. Bisa dilihat di kotak yang berwarna hijau ini. Nah, di sini untuk mencari percepatan sesaat, kita bisa gunakan dV per dt atau diferensial dari V dibagi dengan diferensial dari T. Setelah membahas besaran-besaran yang akan kita pakai dalam materi gerak lurus, kita sekarang akan membahas jenis dari gerak lurus. Gerak lurus yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Kalau kecepatannya konstan, berarti dia tidak memiliki perubahan kecepatan atau tidak punya percepatan. Jadi nilai A-nya sama dengan 0. Untuk grafik dan persamaan yang biasa dibahas di gerak lurus beraturan, kita bisa lihat kotak yang ada di bawah. Jadi di situ ada kotak posisi yang berisikan grafik hubungan antara S perpindahan dengan T waktu dan formulasinya S sama dengan S0 plus V kali T, di mana S adalah perpindahan, S0 adalah perpindahan awal, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Sebelah kanannya di situ ada kotak yang berisi tentang grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu yang menunjukkan garis lurus. Garis lurus itu berarti kecepatannya adalah konstan. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal. Nah, jadi biasakan kalau mau menulis atau mengerjakan soal di materi fisika, biasakan menuliskan apa yang diketahui dulu, yang ditanya lalu dijawab. Silakan perhatikan contoh soal berikut. Selanjutnya adalah materi tentang jenis gerak lurus yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak lurus yang kecepatannya berubah sehingga punya percepatan, tapi percepatannya tidak berubah terhadap waktu. Jadi percepatannya konstan. Nah, contoh GLBB dalam keseharian bisa kalian baca sendiri. Ada 5 contoh di situ. Sebenarnya ada banyak, cuman Ibu tuliskan 5 saja. Oke. Selanjutnya rumus-rumus dalam GLBB. Ada rumus tentang posisi, percepatan, dan kecepatan. Kalian harus menghafal 3 rumus tersebut untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan latihan soal. Jangan lupa keterangannya juga dibaca. Bisa kan menghafal 3 rumus ini? Oke, cukup sekian penjelasan Ibu tentang materi gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan. Kita lanjut minggu depan tentang materi gerak vertikal dan gerak
jatuh bebas. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.